Sampai bun-bun basi, bun-bun gue duduk deh. Belajar jujur dong nih, independen nih. Iya Bu. Jangan begitu luar kota. Saya tadi di DPR. Jadi jangan mancing gitu. Jadi gini Bu, biar saya jelaskan ya. Hari ini pimpinan itu berada di dua tempat yang berbeda. Mayoritas dari 7 nih, sekitar 3 setahu saya juga tidak tahu persis ya Bu ya, sedang di Riau. Ada juga yang sedang rapat dengan pendapat bersama DPR. Nah, sampai saat ini dari tadi saya juga mengkomunikasikan kepada pimpinan apakah ada yang berkenan menemui. Namun lagi-lagi saya belum mendapatkan jawaban yang konkret Bu berkaitan hal ini. Sebenarnya pimpinan jika ibu-ibu bersurat terlebih dahulu, tentunya pimpinan akan mengayomi. Maksudnya memenuhi permintaan audiensi bersama pimpinan-pimpinan KPU sepanjang ini. Makanya saya ketika ibu-ibu yang bersangkutan dari BEM ya Bu ya, ingin menemui, ingin beraudiensi pasca aksi hari ini, nah saya diminta untuk mendengarkan dan mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang peduli di dalamnya terdiri dari para ibu-ibu siap peduli dari ustazah-ustazah peduli. Mereka berkumpul bersama-sama menyuarakan hati nurani dari rakyat. Mereka memang menginginkan tahun 2019 terjadi pergantian presiden. Tetapi sekarang ini kita menjadi bertanya-tanya, kok KPU diam saja tatkala Presiden Jokowi telah ditetapkan menjadi capres, masih terjadi presiden. Bukankah kalau sudah ditetapkan jadi capres, mestinya beliau melepaskan jabatan tersebut atau menyerahkannya kepada wakilnya, sebagaimana Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur yang menetapkan jabatannya, sehingga dia bisa murni 100% memikirkan urusan kecapresan. Begitu juga kami hanya kasihan sama Pak Jokowi agar dia bisa lebih kusut, lebih konsentrasi untuk persiapannya menghadapi pemilu 2019. Itu saja, kita nggak minta apa-apa. Walaupun dalam hati kami juga banyak bertanya-tanya, janganlah memberi contoh teladan yang tidak bagus. Ini kan jadi kaki dua. Tadi lu nanya nama saya? Bukan, yang ini. Ini gue tahu. Juga mengayomi calon presiden lainnya, juga mengayomi partai-partai yang tidak mendukungnya. Tetapi karena dia jadi presiden, dia punya kekuasaan, sehingga ada khawatirkan nanti bercampur aduk. Emang namanya siapa? Kekuatan politik yang dikuasainya itu ikut membackup beliau, padahal itu milik negara. Kita ingin beliau tidak berdosa di ujung penghujung kepemimpinannya. Dan kita semua mengerti karena di sana kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu juga termasuk pemimpin. Apa yang kamu diberikan amanah, kamu harus bertanggungjawabkan dengan jujur. Kita tadi ibu ini bertanya, kamu jujur, harus jujur. Nah, ya, ini negeri ini sudah hampir di pinggir jurang. Kita semuanya sakit perut, pikirin, bayangkan segala-galanya sudah, kita nggak punya apa sebagai pribumi. Ya, jadi jangan biarkan kekayaan ini dikuasai oleh orang-orang asing. Yang akhirnya kekayaan itu mereka bawa kemana dan kita bisa terusir. Jadi kami ini tidak mau terusir dari negeri kami, karena ini kami ahli waris bangsa. Itu aja. Ya, saya satu lagi. Kita ini tidak pernah berjumpa sama Menteri Wena. Kalau saya apa yang di Indonesia? Saya rekam Bu, saya rekam. Ini rekam. Yang pada yang disampaikan itu saya rekam. Oke, ada yang mau nambahin? Ya, ada. Saya rekam ya. Jadi Mas harus catat. Kalau kayak gini kan nanti masuk sini keluar sini, tidak ada yang diomongin. Laporannya itu juga minta ya Mas dari KPU ya. Kalau dari hasil ini kalau Mas sudah ada wakil lalu. Gue udah ngomong.
Ada ya. Terus tolong banget. Kita ini mama nggak punya senjata, kita nggak bawa apa-apa. Kita sampai saya mau kejepit loh, ibu ini mau kejepit. Nanti kalau kita dibilang eksekusi lagi, nggak malu KPU. Kita di sini nurani mama mas, jerit, baik. Tapi tolong bilang yang depan. Siapa yang pengen bilang di depan mas? Jahat sekali kita didorong-dorong. Emang kita teroris mas. Siapa tadi itu? Saya yang diusir. Saya masukkan Kompas ya. Media dan media nggak di sini. Tolong dicatat KPU tidak memperlakukan kami sama dengan benar, dengan baik. Saya diusir. Tersinggung saya sebagai mama. Ini negeri kita loh, negeri kita bersama, rumah kita bersama. Ya. Di sini saya menyampaikan itu ya. Saya memberikan pandangan aja. Jadi gini Bu, pada prinsipnya. Dinda, biar curhat mereka Semuanya. Sebentar ya. Mas, kita ini diberikan membela hak kita, hak warga yang sah. Tolong bilang hukum yang harus dimundur, kenapa masih sampai saat ini tidak dimundur, dan kenapa harus aset-aset kita harus dijual-jual. Dan ini untuk rakyat kita, anak-anak cucu kita, generasi kita. Kalau semua sudah habis, bagaimana lagi nasib kita? Oke, baik saya tambahkan ya. Iya, ada ngomong. Silakan, Bu. Oh iya gini, kayaknya pendidikan aja ya mas ya sifatnya tidak menuntut yang memang gitu ya. Kami penuhi kalau ya dari kami sepakat ya tidak memakan kalau pendidikan. Anda hadir ya, saya simbolik tidak diterima dengan baik itu benar ya. Bahkan kan pelaksana teknis ya, pelaksana teknis itu setahu saya ada struktural tidak. Maaf ya, tidak tinggi-tinggi amat. Jadi dan KPU itu mas sudah tahu kami akan datang. Saya 5 kali ditelepon oleh Antara. Kalau itu jadi kan KPU jadi. Ya malah dia lebih tahu jumlah peserta yang akan hadir ketimbang saya. Udah tahu kombinasi antara polisi dengan KPU itu saya tahu. Kenapa lagi ada surat-surat? Bagi sifatnya saya nggak paham ujungnya bukan acara ini bilang. Aduh. Ada itu urusan kepolisian menuju KPU. Tahu sih. Aspirasi kita di mana tahu itu polisi, tahu itu KPU, tahu mas, ya. Jadi janganlah. Jadi ini guru mas, guru besar ini profesor ini, aduh ini semua mama kamu, Mama ini mama kamu, mungkin kemarin kemarin berapa di hari ini kalau intelektual di sini. Profesor dulu ya. Oke, terima kasih mas. Saya kira semua sudah ngomong ya. Intinya cuma satu. Kalau tidak mundur, itu potensi untuk melakukan abuse of power itu besar sekali. Ya kan? Lucu dong. Kalau orang start dari nol, dia start di tengah, dia menang dong, kan begitu. Sekarang orang menginginkan presiden baru, apa yang salah? Presiden baru itu mungkin orangnya baru, mungkin orang yang ikut, tapi dengan jiwa yang baru. Mungkin juga Pak Jokowi lagi, tapi dengan jiwa yang baru. Gara-gara ibu-ibunya demo kan begitu, ya. Nah, ini terus terang kami menyampaikan beberapa hal yang dijadikan pertimbangan bagi pihak KPU. Kenapa harus mundur? Karena sudah banyak indikasi-indikasi, sinyal-sinyal yang menunjukkan abuse of power. Sekarang contoh ya, mas, saya ingin terbuka di sini. Mengapa Bapak Presiden ini memerintahkan ya, atau katakanlah menggugah para angkatan senjata Republik Indonesia, TNI dalam hal ini dan polisi untuk menjadi jubir ya atas pembangunan atau program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah. Apakah beliau tidak mengerti dengan azas netralitas? Lalu kita mundur lagi belakang dong, saya belakang lagi dong. Lalu kedua, Bapak Wiranto pada acara koordinasi 500 camat seluruh Papua, Maluku dan segala macam itu, mereka mengatakan loyalitas tunggal. Ini apa maksudnya? Bahkan itu sudah diarahkan, kan? Nah, apakah kami ini tidak melihat, kami membaca? Alhamdulillah bersyukur dengan adanya medsos itu. Jangan dianggap jelek itu, ya kan? Nah, banyak lagi hal-hal lainnya. Nah, ada juga ya, ini biar media juga paham. Kami mengetahui tiket diborong dalam waktu hanya 20 menit. Itu berapa miliar, itu uang siapa, itu dan untuk siapa? Nah, supaya tidak terjadi kecurigaan, ya kan? Alangkah baiknya legowo, mundur dulu. Mundur memang tidak ada dalam aturan, mas. Kami paham undang-undang KPU, ya, yang menyatakan sebenarnya tidak ada kewajiban bagi presiden. Lah iya, undang-undang itu dibikin kapan? 2018 kan? Nah, malah saya mau mengatakan dulu juga untuk menjegal siapa? Nah, kita sudah paham lah semuanya. Jadi, Allah bahwa Anda saat ini menjabat, maka jabatan digunakanlah sebaik-baiknya. Itu akan dimintakan pertanggungjawaban seperti kata Ibu Ustazah tadi. Kami minta begini ya, alangkah indahnya kalau Anda yang masih muda-muda ini, yang menduduki KPU ini, tidak hanya berperilaku sebagai seorang pegawai negeri yang yes man gitu. Lakukan sesuatu gitu loh. Melihat ketidakadilan itu apa yang terjadi. Kalau begitu Anda yes
engagement, maka runtuhlah semua birokrasi. Karena apa? Birokrasi semua dikumpulkan, dimobilisasi untuk Riau. Nah ini yang kami khawatirkan gitu loh, abuse of power. Saya kira itu saja. Mohon benar-benar dicatat, disampaikan dan diperhatikan. Berarti ke depan kita start awal lagi ya. Memang belum terjadi kampanye nih. Kan kampanye baru akan mulai. Maka itu harus diberlakukan. Ketika melakukan kesalahan, offside, semprit dong mas, jangan diem aja. Gitu loh ya. Kira-kira seperti itu. Sedikit juga saya ada nanti. Jadi satu ya, saya minta dengan sangat, ini bukan hanya dekat apa Anda ngomong saja ya, terus kita senang-senang tidak. Saya menunggu jawaban. Ya kan? Sampai kapan kita semua ini emak-emak semuanya ben dan yang minta menunggu jawaban dari Bapak. Karena saya tahu Anda adalah anak saya. Ya kan? Anda punya pimpinan, itulah yang saya tunggu dari dulu. Ya kan? Apapun pokoknya sampai kapanpun pasti saya harus datang lagi. Ya. Kapan ini jawaban ini? Ya kan? Semuanya Anda tahu. Ya, terus saya tambahkan sedikit. Kenapa hari ini kami tidak hadir di sini? Saya melihat dengan mata kepala saya kejadian beliau. Kenapa berpihak ke Polri, malah negara penegak hukum seolah berpihak? Hak orang mengeluarkan silakan terima akibatnya sendiri. Ini udah rame nih di grup bahasa Indonesia. Saya mau tanya. Ya, ini kan ketua KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai para bunda, para profesor, para doktor, para akademisi, para pakar hukum Pak, petugas KPU RI serta rekan-rekan media yang saya cintai. Jadi saya hanya hadir mengawal ibunda kita dalam rangka mengusap air mata. Jadi ini merupakan sebuah respon positif yang ditangkap oleh emak-emak. Beliau ini mewakili sebagai representasi dari emak-emak yang menangis di seluruh Indonesia. Kami di sini hadir tanpa ada yang disuruh, tanpa ada yang membiayai. Semua berangkat dari sebuah inisiatif, keinginan dan impian terhadap terjadi sebuah perubahan. Nah, kita ingin pemilu ini berlangsung secara arif, bijaksana, jujur dan adil, fair play. Nah, menyangkut terhadap apa usulan emak-emak hari ini adalah bahwa meminta Presiden Jokowi harus melepaskan jabatannya sebagai presiden karena beliau sudah melekat sebagai calon presiden. Pertanggal 10 Agustus kemarin ya, beliau mendaftarkan diri di sini sebagai capres. Maka dalam konteks ini kami melihat emak-emak berpendapat bahwa telah terjadi double kapasitas. Di satu sisi dia sebagai presiden, di satu sisi beliau juga sebagai calon presiden. Sehingga ini akan terjadi multitafsir instruksi presiden. Presiden Jokowi dalam hal ini, apakah dia memerintahkan aparatur negara dan seluruh bawahannya dalam kapasitas presiden, atau dia sebagai calon presiden, sehingga banyak terjadi klinik-klinik yang mungkin tidak saya sampaikan dalam forum ini. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita menjalankan proses tahapan ini menjadi sebuah tahapan yang konstitusional, adil dan merata. Tujuan kita hadir hari ini justru ingin memuliakan Pak Jokowi. Kalau beliau sebagai presiden, tapi juga sebagai calon presiden, maka ini akan terjadi multitafsir. Yang sangat dikhawatirkan oleh kita adalah sebagaimana yang Bunda tadi sampaikan, sangat, ya saya ulangi, sangat mungkin terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sangat mungkin terjadinya penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan capres. Kami juga tidak ingin membantah atau tidak mengindahkan PKPU. Kami juga membaca bahwa di dalam PKPU nomor 22 tahun 2018 yang dibuat ya, itu memang ada pengecualiannya khusus kepada presiden dan calon presiden. Tapi PKPU itu kan peraturan, mohon perhatiannya, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi beliau sampaikan di panggung orasi.
Itu Pak, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga meluruskan atau mengingatkan kembali Bapak sebagai pejabat KPU RI. Di dalam BP1 Capres itu, karena saya belum pernah jadi Capres sehingga saya tidak menandatangani. Saya membaca ada beberapa poin. Yang pertama adalah setia dan tunduk terhadap Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang 1945. Poin lain juga mengatakan bahwa mengundurkan diri dari jabatan. Nah, dalam konsepsi hukum ini, Bunda-bunda ini yang pakar hukum mungkin lebih tahu, ingin menyampaikan kepada KPU, mari kita duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama tinggi dalam kontestasi pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden 2019 yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai pendamping emak-emak khususnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya tambah undang-undang PKPU itu jangan mengadopsi saya sampaikan ini benar-benar yang mekanisme yang ada ya. Jadi tindak lanjut yang akan saya sampaikan. Saya akan buatkan nota dinas. Nota dinas ini adalah berupa pertemuan ini meminta organisasi BEM meminta jawaban atas tuntutan-tuntutan yang tadi Ibu Badan Bapak sampaikan dan juga meminta audiensi bersama Pak Ketua KPU. Saat ini beliau sedang RDP, saya yakin sulit untuk berkomunikasi dengan beliau. Namun Ibu bisa, salah satu perwakilan dari grup ini bisa mencatat nama saya untuk koordinasi. Nah, saya akan aturkan pertemuan. Itu janji saya kepada pimpinan KPU. Kan udah ada nomor kita, Mas. Oke, kalau gitu nanti saya kontak. Namanya siapa kira-kira nama saya? Oke. Kalau itu bisa datang. Itu udah ada nomornya, lokasi saya udah langsung di-share semuanya. Profesor Reda. Saya pokoknya akan follow up. Tadi saya hubungin. Tolong perhatikan. Biar Bapak ini bicara. Biar Bapak ini bicara supaya nanti kita tahu maknanya beliau bicara. Kalau semua bicara, maka sulit untuk didengar. Lanjut Pak. Nanti saya akan buatkan juga jawaban berdasarkan arahan dari pimpinan-pimpinan, tentunya koordinasi terlebih dahulu, tidak mungkin menjawab dari sekarang. Yang jelas pada prinsipnya KPU independen, Bu, Pak. Tolong itu, kamu yang ngomong ya. Tolong kamu yang ngomong ya. Dan kami merasa tidak independen saat ini. Tolong kembalikan kepada rohnya. KPU menjunjung independensi dan amin. Terlepas dari adanya mungkin perlakuan-perlakuan yang mungkin dianggap kurang elok di depan pagar tadi, itu semerta-merta hanya menjaga keamanan dan ketertiban karena sebelum-sebelumnya didorong-dorongnya kita kan ibu-ibu mau apa sih? Saya 65 tahun. Pak, apa Bu? Ini adalah rumah kita. Wajar kita assalamualaikum disampaikan baik, bukan didorong. Emangnya ini apa? Emangnya apa? Jangan begitu Anda bicara. Saya tidak suka Anda dan anak saya. Jadi bicara tolonglah. saya juga mengucapkan juga Saya juga prihatin. saya tidak mau krisis lembaga, namun dari bagian teknis dan pimpinan memohon maaf mungkin atau ada hal-hal yang kurang berkenan terjadi. Jangan dilakukan lagi ya Mas Itu ya. bukan suatu hal yang disengaja. Itu hanya ibu yang pengen saya sampaikan. Namun saya janji apapun yang ibu-ibu dan bapak tadi sampaikan, saya akan sampaikan ke ketua dan saya akan minta waktu bersama staf komisioner untuk mengatur pertemuan bersama BEM. Kira-kira seperti itu agar apa yang bapak ibu sampaikan ini langsung sampai ke ketua. Berikut dengan jawaban yang tadi mungkin berkoordinasi dengan ibu. Kiranya itu Bu yang bisa disampaikan saat ini. Mohon maaf lagi-lagi kalau ada kurang-kurang ucapan. Ini bisa dihubungi juga. Masalah kesimpulan dari teman-teman ya, kenapa kenapa kepercayaan sama KPU itu udah hilang. Jadi untuk itu coba berpikir untuk kembalikan supaya kita itu bisa percaya, kembalikan ininya, tolong disampaikan. Dan tidak ada, mungkin kita semua selesai kalau nyampein satu-satu mungkin di medsos itu udah banyak. Balihonya Jokowi bisa ada, tiba ini enggak.
itu kita harus adil. Kan KPU katanya independen. Media juga tidak Ya, itulah. Jadi kenapa independen, KPU tidak independen kan kenapa? Kan KPU udah dilihat, kita ini lihat udah nggak ada ininya. Jadi ada intensi yang tanda kutip untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, apalagi terutama emak-emak ini bukan emak sembarangan, udah siap turun, siap mati. Di atas 60 tuh deh mati aja lagi anak-anak urus diri sendiri. Ya, urus jadi tolong sihat. disampaikan sama ketuanya. Jadi kita datang di sini ini bukan asal-asalnya, jadi tolong dikembalikan KPU itu sesuai kewibawaannya, tolong dikembalikan. Itu aja permintaan mama nih itu aja. Dan apa keluhan mereka itu semuanya, itulah keluhannya. Kenapa gitu? Karena sudah hilang. Jadi tolong KPU kembalikan seperti biasa, independensi yang dibilangnya itu kembalikan. Saya juga Supaya tidak ada. Maaf, saya mau bicara sebentar. Kalau sampai dalam waktu dekat kita tidak dipanggil dan tidak diterima aspirasi kita, saya pribadi siap akan menduduki rumah ketua KPU. Rumah pribadi, bukan di sini. Ya, bukan di sini kami akan demo, di rumah mereka. Di keluarga mereka akan kami kepung, ya. Sampaikan itu. Mereka punya emak juga di sana. Pribadi. Udah sampai. Sejumlah massa yang didominasi kalangan ibu-ibu menggelar demo di depan kantor Bawaslu Jakarta. Demo dilanjutkan dengan audiensi yang diterima langsung oleh Ketua Bawaslu. Dalam demonya, massa meminta Bawaslu untuk dapat menyatakan sikap dengan banyaknya kecurangan pemilu yang terjadi. Massa mengaku mereka tidak membela pasangan calon 01 atau 02, tetapi mereka menuntut proses demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan adil. Mereka menilai kecurangan dalam pemilu kali ini sudah masif dan dalam skala nasional. Karenanya mereka mendesak Bawaslu menjalankan amanat untuk mengawal pemilu 2019 berjalan jujur dan adil. Militan, semangat mama, semangat. Baik, ada lagi ya. Lawan pemilu curang, yuk kita lawan pemilu curang harus dilawan. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan orasi dari Ketua Umum Alumni Universitas Indonesia, Bapak Edi Juanda. Untuk waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ketuhanan, kami warga negara Indonesia yang taat terhadap hukum ingin menyampaikan aspirasi ini melalui channelisinya yang baik dan benar serta tepat, ya. Nah, dalam kontestasi pemilu ini tentunya hanya Bawaslu lah sandaran terakhir kita sebagai wasit, sebagai penilai dan penindak apabila terjadi dugaan-dugaan kecurangan. Tujuannya adalah untuk memantapkan, untuk meningkatkan kondusivitas dan bersih, pemilu yang bersih bisa tercipta. Di dalam rangka menegakkan demokrasi yang setinggi-tingginya dalam berbangsa dan bernegara, di dalam proses peralihan kekuasaan yang konstitusional, maka Bawaslu adalah benteng terakhir. Takbir! 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 Ya, Bawaslu akan mengawasi seluruh proses tahapan rangkaian pemilu ini, mulai dari peserta pemilu, baik itu partai politik maupun kontestan capres dan cawapres, serta bagaimana pola kerja KPU selaku penyelenggara. Kita tidak hidupkan lagi, tidak ada lagi demokrasi di negeri kita ini. Oleh karena itu kita harus lawan kecurangan, setuju? Kita harus lawan kejahatan demokrasi. Kita harus lawan pengkhianatan. Ini kedaulatan rakyat sudah hampir terkubur. Ya, ini kalau sekarang kita ini tidak bergerak, kita diam saja,
tidak mau membela kezaliman. Adek, ambil kiri deh, ambil kiri deh, jangan lagi saya. Kita harus lawan. Ambil ini, ya ini direkam, udah direkam. Nanti ya digoreng sama orang, kita punya yang aslinya. Ya, Ambil kita rekam. 5 tahun yang lalu 2014 juga sudah curang. Dan sekarang curangnya lebih brutal. Bahkan banyak yang mati lebih dari 300 orang, betul? Cara pemilu yang paling rusak, biadab. Oleh sebab itu kita harus lawan, betul? Lawan kecurangan. Siap bela kedaulatan. Adek, agak siap. Akbar. Mama siap melawan. Turun ke jalan. Lawan kebatilan. Mama, hidup mama. Paling ditakuti sama rejim sekarang ini. Nggak berani. Mama siap mati kan nih? Durhaka sama mama, betul. Jadi jangan lihat jumlah, walaupun kita tidak banyak, karena sekarang banyak hoax ini. Di grup-grup WA sudah banyak penyusup cebong. Makanya penggembosan ini hati-hati nih di grup-grup yang kami tahu. Makanya pada hari ini mari kita tetap suarakan kebenaran. Ya, apapun resikonya kita harus bela kebenaran yang sudah hampir terkubur. Betul? Ini kita lihat di mana-mana Prabowo menang 02 menang, betul? Tapi di lapangan menang begitu banyak, kok di quick count kita kalah. Terus sekarang ya, TV mereka udah beli semuanya. Prabowo Sandi kalah, betul? Karena itu siap rawat, harus layak, harus melawan ya. Siap. Rawat siap melayan. Siap. Di amal soleh, takbir. Itu mari kita berdoa, mudah-mudahan di siang yang penuh berkah ini Allah kabulkan doa kita. Amin. Kita datang ke Bawaslu, permintaannya 2. Kita datang ke Bawaslu, permintaannya 2. 1, mengumumkan bahwa pemilu sudah curang. Ya, KPU yang sebagai penyelenggara sudah ikut terlibat sama oknum-oknum aparat untuk kecurangan. Ya, suara dicoblos sendiri. Ya, di mana-mana ada C1 palsu. Suara dibakar. Ke tempat yang nggak jelas. Oleh karena itu kita minta Bawaslu juga sudah punya data. Harus mengatakan pemilu sudah sudah sistematis, sudah terstruktur, tambah lagi brutal, maka Bawaslu harus mendiskualifikasi pasangan 01. Ya, karena pasangan 01 ini kita indikasikan sudah banyak melakukan keterlibatan kecurangan. Menggunakan sistem birokrasi, mulai dari menteri, BUMN sampai dengan gubernur sampai ke RW. Setuju? Oleh karena kita harus lawan, betul? Lawan. Siap. Tidak takut ancaman. Kalau ditembak gimana? Siap. Kalau ditangkap? Siap. Kalau masuk penjara? Siap. 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 Allahu Akbar. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita. Amin. Oh, gimana yang sedikit itu kalau sabar, kalau ikhlas, doanya dikabul. Amin. Amin. Allahu Akbar. Datang di sini, nah Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Kam min fi'atin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Ya kan? Ghalabat fi'atan katsiratan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak kelompok yang sedikit. Doanya dan kesabarannya bisa mengalahkan kelompok yang besar. Amin. Allah. Karena Allah Maha bersama orang-orang yang sabar. Betul. Kita ikhlaskan niat, kita jadikan ini amal soleh kita. Amin. Untuk menyelamatkan negeri dan generasi kita semuanya. Betul. Betul. Mari kita berdoa. Ala hadihin niat wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Allahumma ya Allah, kami mengadakan tangan kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Rahmatmu ya Allah. Amin. Saat ini kami merasa sudah terzalimi ya Allah. Amin. Sudah memberikan suara kami di bilik-bilik suara ya Allah. Amin. Untuk memperbaiki negeri ini ya Allah. Amin. Untuk memilih presiden wakil presiden yang sesuai dengan keinginan kami ya Allah. Amin. Harapkan dapat memperbaiki negeri ini ya Allah. Amin. Negeri Indonesia baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Amin. Makmur, aman dan damai ya Allah. Amin. Suara-suara kami sekarang sedang dirampok ya Allah. Amin. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di negeri ini ya Allah. Dan melibatkan semua struktur birokrasi, KPU, bahkan oknum aparat yang begitu banyak ikut terlibat ya Allah. Amin. Oleh karenanya kami tidak berkuasa atas diri kami dan atas kejahatan ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, turunkan rahmat dan kepada kami semua ya Allah. Amin. Tolong dan inayahmu ya Allah. Amin. Masih ada kebaikan di hati para pemimpin kami. Amin. Pemerintah negeri ini ya Allah. Amin. Mereka pintu tobat. Amin. Hidayah mereka tobat. Amin. Untuk segera menghentikan kejahatannya. Amin. Dan kecurangannya. Amin. Untuk segera mengumumkan bahwa yang menang presiden dan wakil presiden adalah Pak Prabowo Sandi ya Allah. Amin. Ya Allah, sudah ada tidak ada kebaikan dalam hati mereka. Mereka tidak mau juga bertobat atas dosa dan kesalahan mereka. Turunkan azab dan siksamu kepada mereka. Hinakan mereka ya Allah. Turunkan laknatmu kepada mereka. Di dunia ini nampakkan ya Allah. Mereka jerah dan takut ya Allah. Allah berikan kekuatan kepada kami semua untuk membela kebenaran ya Allah. Kami semua ini yang lemah ini ya Allah. Mungkin ada orang-orang yang ingin dengki kepada kami, menekan kami, ingin memenjarakan kami. Tolong kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong kami semua ya Allah. Ya Allah, selamatkan negeri kami ini ya Allah. Dari pemimpin penguasa yang zalim, yang curang, yang berbuat bohong, yang selalu menyusahkan rakyatnya, yang perpecahan di negeri ini ya Allah. Susah hati-hati emak-emak semua ya Allah. Yang ini juga susah rakyat semua ya Allah. Cabut kekuasaan dari mereka ya Allah. Dan kepada kami pemimpin yang adil, yang amanah, yang saat ini kami tahu itu Pak Prabowo Sandi ya Allah. Kabulkan doa kami semua ya Allah. Allahumma ya jadikan amal kami semuanya amal yang soleh. Mencari ridho-Mu, berikan ganjaran yang terbaik di dunia dan di akhirat. Jadikan amal soleh kami ini ya Allah, Engkau kabulkan doa-doa kami. Dengan amal soleh ini Engkau sejahterakan kami. Engkau selamatkan diri dan keluarga kami. Engkau berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Engkau ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah, yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ya bukakan hati seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama-sama membela kebenaran. Untuk berjuang bersama-sama menolak kecurangan. Berjuang seluruh Indonesia menolak pemerintah yang zalim, presiden yang curang, birokrasi yang curang, pemerintah yang tidak mendengar suara rakyatnya. Bukakan hati seluruh rakyat Indonesia ya Allah untuk melawan kecurangan ini ya Allah. Kembali menegakkan kedaulatan rakyat. Berikan kepada kami keberanian, cabut dari kami ketakutan. Kami dapat berdiri dalam kebenaran, kejujuran, keadilan ya Allah. Menyelamatkan demokrasi yang hampir terkubur di negeri ini. Menyelamatkan kedaulatan rakyat yang hampir hancur di negeri ini. Menyelamatkan Ibu Pertiwi dari cengkraman asing dan asing ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, Egy Sujana dan kawan-kawan yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis hari ini melaporkan Capres nomor 1 Joko Widodo ke Bawaslu. Kedatangan Egy dan timnya untuk melaporkan Capres Jokowi yang telah melakukan keterangan palsu saat debat kedua Capres. Menurut Egy, Joko Widodo telah memberikan kebohongan dengan mengungkap data yang tidak valid seperti kebakaran hutan dan impor jagung. Pelapor meminta Bawaslu mendiskualifikasi Jokowi karena telah melanggar UU ITE. Egy berharap Bawaslu segera menindaklanjuti laporan mereka dengan memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan.
untuk melaporkan saudara Joko Widodo. Dalam perspektifnya secara hukum sebagai capres ya. Karena dia bertindak sebagai capres dalam konteks debat. Nah, yang poin dilaporkannya adalah Jokowi telah memberikan keterangan palsu. Jadi sebagai warga negara yang jadi capres, dia terkena pasal 317 KUHP. Sanksinya 7 tahun. Kemudian dia terkena pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang menyampaikan berita bohong. Keterangan palsu yang dimaksud yang mana? Keterangan palsu yang dimaksud adalah dalam beberapa hal. Antara lain misalnya tentang impor jagung yang menyatakan 180.000 ton. Padahal menurut data dari BPS 700-an ribu. Jadi bedanya jauh sekali. Itu kan palsu itu. Belum lagi mengatakan mengenai tidak ada konflik di masyarakat karena yang ada dibayar dengan ganti untung. Pemirsa, puluhan massa menggunakan pakaian putih mendatangi kantor Bawaslu sore tadi. Ya, dengan membawa bendera kuning mereka menyerukan terkait kekecewaan dengan demokrasi di Indonesia. Di antara demonstran hadir pula Egy Sujana bersama Kiflan Zain. Puluhan massa mendatangi Bawaslu dan menuntut dibongkarnya dugaan kecurangan terkait perhitungan suara pemilihan presiden 2019. Aksi yang dihadiri oleh generasi X ini berlangsung sekitar 30 menit. Sejumlah brimob dikerahkan untuk menjaga ketertiban aksi tersebut. Massa kembali riuh saat Kiflan Zain turut meramaikan aksi bersama tersangka makar Egy Sujana. Egy sempat diarak demonstran menuju gerbang pintu Bawaslu untuk masuk, namun tidak diizinkan. Nah, kenapa polisi tidak periksa kecurangan ini? Kenapa justru saya dituduh makar? Nah, ini kan satu bukti polisi sudah tidak netral. Bang, tadi mau masuk ke dalam, kamu mau ngomong laporan dong ke Bawaslu. Kenapa lo nggak lakukan diskualifikasi atau menegur? Ya, nggak diizinkan, polisi nggak boleh masuk. Masa kita harus berantem sama polisi? Nggak mau saya. Imbas dari puluhan massa yang mendatangi Bawaslu, yaitu adalah kemacetan di kawasan gedung Bawaslu Tamrin, Jakarta, sehingga petugas turun langsung mengatur arus lalu lintas di perempatan Sarinah. Dari Jakarta, Naudi Kusuma, Yudi Rahman, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
ulama telah mendatangi Bawaslu untuk meminta keadilan di antara ratusan merah putih sebagai lambang kecintaan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Aksi damai yang kesekian kalinya dipimpin oleh Ustadz Sambo selaku juru kampanye nasional para Bowo Sandi yang hadir pada hari ini sambil menunggu kehadiran para ulama dan aktivis lainnya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di seluruh tanah air sebagai detonator pembakar semangat dan pemicu ledakan untuk melakukan tuntutan terhadap pemilu yang diduga banyak mengalami kecurangan. Saya Bang Jali Pitung melaporkan dari Bawaslu Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi selanjutnya pemirsa, Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zain dini hari tadi keluar dari ruangan setelah diperiksa selama 14 jam di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kakostrat ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan makar Egy Sujana. Kiflan menjalani pemeriksaan sejak kemarin siang dan baru keluar pada Jumat dini hari. Ada 51 pertanyaan yang ditanyakan penyidik kepada Kiflan. Kiflan mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung dalam suasana yang menyenangkan. Para penyidik bersikap ramah dan membuat Kiflan merasa gembira serta tenang selama menjalani pemeriksaan. Jadi dari pihak Polri, ya, pihak penyidik ramah-tamah dan kita senang untuk menjawabnya juga tenang, nggak ada apa-apa ya. Enak gitulah. Jadi saya juga terima kasih sama penyidik bahwa semuanya kita ditanya dengan gembira nanyanya, nggak ada apa-apa gitu. Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan selama 18 jam, advokat Egy Sujana ditahan pada Selasa malam atas kasus dugaan makar. Egy menyebut penangkapan dirinya penuh kejanggalan. Tersangka kasus dugaan makar Egy Sujana dibawa ke ruang tahanan penyidik Polda Metro Jaya Selasa malam. Setelah diperiksa selama 18 jam, Egy resmi ditahan selama 20 hari ke depan atas kasus dugaan makar. Meski ditahan, Egy menolak menandatangani surat penahanan karena terdapat banyak kejanggalan. Ajukan pra-peradilan minggu lalu, mestinya diproses dulu pra-peradilan. Kemudian yang keempat berkait dengan gelar perkara. Gelar perkara mesti dilakukan sesuai dengan Perkap Kapolri. Ditangkap ya atas dugaan makar tadi, makanya Egy Sujana menuliskan untuk sampaikan kepada rekan-rekan media, makanya saya sampaikan ini kan dari Sujana. Aneh, makar tidak ada, tapi tersangkanya sudah ada dan ditangkap lagi kata dia. Surat penangkapan Egy Sujana diterima pihak keluarga pada Selasa pagi. Menurut polisi, surat penangkapan dirilis setelah pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, dan barang bukti. Penyidik kan sudah memeriksa saksi, ya, kemudian ahli, kemudian juga ada barang bukti, ya, semuanya sudah terpenuhi. Kemudian juga kemarin sudah gelar perkara, sudah menentukan status jadi tersangka. Egy ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar atas video orasinya yang menyerukan People Power di Kertanegara 17 April lalu. Kalau People Power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan. Karena ini udah kedaulatan rakyat. Bahkan ini mungkin cara dari Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus nunggu 20 Oktober.
Ia dilaporkan relawan pro Jokowi atas kasus penghasutan. Namun belakangan penyidik kepolisian menjerat Egy dengan sederet pasal makar, yaitu KUHP pasal 107, 110, dan pasal 14 serta 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tim Liputan iNews melaporkan.